Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga saat menonton video ini, teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya Julia Jasmine Rifka Hayati. Nah, kita akan membahas terkait listrik statis. Oke, teman-teman, pasti udah nggak asing kan dengan fenomena-fenomena ini? Wah, ada petir yang bikin kita takut. Gimana ya bisa terjadinya petir? Loh, kok penggaris bisa narik kertas? Kok kertas nempel ke penggaris padahal nggak pakai lem? Kenapa bisa gitu ya? Loh, kenapa layar TV banyak sekali debunya? Apa benar layar TV menarik debu? Lalu, kok balon bisa tarik-menarik dengan rambut? Emang ada magnetnya? Oke, teman-teman, udah pada tahu belum tentang fenomena itu? Ayo, kita akan pelajari terkait fenomena-fenomena tersebut dalam materi listrik statis. Nah, jadi, listrik statis itu apa sih? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik yang terjadi di dalam atau di permukaan benda. Nah, muatan listrik itu bisa muncul apabila terjadi perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Dan muatan listrik itu bisa kita bagi menjadi dua jenis. Ada muatan listrik positif dan juga muatan listrik negatif. Memang bedanya tuh apa? Jadi, kalau bisa kita bilang bermuatan positif jika jumlah protonnya itu lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Namun, kita bisa katakan bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Lalu bisa kita katakan netral jika dia tidak bermuatan. Nah, seperti itu. Apakah telah paham konsep listrik statis dan juga muatannya? Teman-teman, ternyata kedua muatan tersebut bisa menghasilkan gaya loh. Wah, gaya apa tuh? Jadi, hukum Coulomblah yang menjelaskan gaya yang terjadi antar dua muatan tersebut. Tapi teman-teman udah tahu belum? Hukum Coulomb tuh apa sih? Jadi, hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua benda bermuatan listrik. Ya, bermuatan listrik. Nilainya itu berbanding lurus dengan jumlah muatan atau besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak antar benda. Nah, gimana? Sekarang kita mulai bahas yuk terkait fenomena-fenomena yang berkaitan dengan listrik statis. Perhatikan ya. Oke teman-teman, fenomena pertama yang akan kita bahas adalah fenomena petir. Wah, suaranya aja udah serem banget ya. By the way, video animasi ini diambil dari ngelistrik.com. Terima kasih ngelistrik.com. Oke, kita mulai bahas yuk. Jadi, pada awalnya, ada molekul air yang terbawa angin masuk ke dalam awan. Lalu di dalam awan terjadi proses ionisasi dan lain-lain. Lalu berubah deh bentuknya menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Karena dia sangat kecil dan sangat ringan, dia keangkat ke atas, keangkat gitu ya. Lalu akhirnya mereka saling menyatu si partikel-partikel kecil itu. Karena dia menyatu menjadi lebih berat. Mereka berkumpul, menyatu, dan menjadi lebih berat sehingga menyebabkan dia jatuh ke bawah gitu ya. Namun proses merubah partikel air menjadi partikel-partikel es yang kecil dan naik ke atas itu tetap terjadi. Jadi saat muatan yang berat itu jatuh ke bawah atau turun itu terjadi tabrakan dengan muatan yang ringan. Terus berulang-ulang terjadi tabrakan, terjadi gesekan gitu. Nah,
Di mana ya cara ubah muatan listrik itu kan karena ada gesekan seperti itu. Jadi akan ada pemisahan muatan di dalam awan tersebut. Terbagi menjadi dua, bagian bawah awan bernilai negatif dan bagian atas awan bernilai positif. Sebelumnya kita harus paham bahwa sifatnya itu akan tarik-menarik jika berlawanan jenisnya ya, muatan listrik itu. Jadi, negatif itu akan menarik positif atau elektron akan menarik proton. Nah, begitulah konsepnya, konsep dasarnya. Jadi, elektron-elektron dari awan itu akan menarik proton yang ada di gedung-gedung, yang ada di jalan gitu ya. Itu tertarik protonnya oleh awan yang bagian bawah gitu ya, karena awan bagian bawah itu besar sekali kekuatan elektronnya. Nah, karena ada perbedaan muatan ya, sampai akhirnya itu ada loncatan proton karena ada beda potensial, maka menimbulkan juga tuh suara yang sangat besar. Sampai kita suka kaget kan, sampai takut seperti itu. Nah, jadi seperti itu konsep dari terjadinya petir. Sampai sini sudah paham teman-teman? Oke, fenomena kedua yang akan kita bahas, kenapa ya penggaris bisa menarik kertas? Jadi video ini diambil dari Rivi Channel. Terima kasih Rivi Channel. Saat kita menggosok-gosokkan penggaris dengan rambut kita yang kering, jadi si penggaris ini awalnya bermuatan netral ya, proton dan elektron itu nilainya sama. Namun karena digosok-gosokkan ke rambut, jadi elektron yang ada dari rambut itu berpindah ke si penggaris gitu. Jadi penggaris ini bermuatan listrik, bermuatan elektron lebih banyak gitu ya. Nah, karena dia bermuatan listrik atau memiliki muatan elektron yang lebih banyak bermuatan negatif, dan si kertas kecil-kecil yang udah dipotong-potong kecil ini cenderung memiliki muatan positif gitu ya. Jadi akhirnya dia tertarik oleh si penggaris ini. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Selanjutnya, fenomena ketiga yang akan kita bahas, layar TV memang benar menarik debu. Jadi, layar televisi itu memiliki elektron yang berasal dari aliran listrik yang mengalir ke televisi, sehingga layar televisi itu bermuatan negatif. Nah, selanjutnya muatan negatif ini akan mempolarisasi partikel-partikel debu ya yang ada di dalam udara di depan kaca, sehingga menghasilkan gaya tarikan pada debu. Jadi debu bisa menempel ke layar televisi. Seperti itu prosesnya. Selanjutnya akan kita bahas balon dan rambut bisa tarik-menarik. Nah, gimana nih prosesnya? Jadi kan awalnya tadi udah dijelasin ya. Jadi awalnya rambut kita sama balon itu ya, benda itu bermuatan netral. Positif sama negatif atau proton sama elektron itu jumlahnya sama. Kemudian kalau misalnya kita gosok, nah terus apa nih yang terjadi setelah kita gosok-gosokin? Apa yang bakal berpindah ya, muatan apa? Karena kan kalau digesek-gosok atau digesek gitu ya, ada pergesekan akan berpindah muatan tersebut ya. Nah, jadi tentunya muatan yang berpindah itu adalah elektron dari rambut gitu. Jadi si balon ini memiliki elektron lebih banyak. Jadi dia bisa menarik gitu ya, atau ada gaya tarik menarik antara rambut dengan si balon, atau kita bahas di awal itu adalah gaya Coulomb, seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman? Apa jadi lebih paham terkait materi listrik statis? Semoga video singkat ini bisa menambah pemahaman teman-teman terkait materi listrik statis dan juga memantik semangat untuk mulai mendalami dan mempelajari lebih jauh. Jadi jangan lupa untuk terus mempelajarinya, latihan soal, dan juga terus bersemangat. Sekian dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!